Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menambah sedikit materi lagi di bentuk perpangkatan. Sebelum nanti akhirnya ini mungkin terakhir ya. Sebelum nanti akhirnya kita akan pindah ke materi selanjutnya, yaitu bentuk akar, atau bisa jadi nanti kita lihat atau kita berpindah ke bentuk logaritma. Materi yang akan saya tambahkan ini yaitu adalah pangkat pecahan. Pangkat pecahan. Bentuk umum dari pangkat pecahan adalah A berpangkat M per N. Nah, seperti itu. Ini akan sama artinya dengan akar dari A pangkat M. Nah, seperti itu. Bacanya yaitu A pangkat M per N adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Mungkin akan jarang nanti ditanya gimana cara bacanya ya, tapi itu hanya sebagai pengetahuan saja. Jadi misalkan ada 8 pangkat 2/3 itu artinya adalah 8 pangkat 2. Nah, seperti itu. Akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Gitu ya. Itu sama artinya. Tapi gimana proses pengerjaannya? Nah, ini akan sedikit berbeda. Andai kata ini kita hitung, ini akan sedikit merepotkan kita. Jadi ini kalau kita hitung kan akar pangkat 3 dari 64. Makin besar angkanya gitu. Nah, jadi metodenya mungkin tidak seperti itu. Oke, kita lihat gimana cara proses pengerjaannya. Oke, saya ulang dulu. Apabila soalnya adalah 8 pangkat 2/3, ini senilai dengan apa? Maka metode kita mengerjakannya adalah kita ubah 8 ini. Nah, di sini kuncinya. Kuncinya yaitu ada di angka 3 ini. Nah, berarti kita ubah. Ini kan pangkatnya soalnya kan 2/3. Ya. 8 ini kita ubah mengikut pangkat yang di bawah. Berarti pangkat 3 ya. Nah, karena ini 3 di sini kita pancing dia ke 3. Nah, berapa pangkat 3 yang hasilnya adalah 8. Nah, berapa? Nah, ini kan pangkat 3 nih. Biar gampang saja kita metode menguji saja kalau mungkin hafalannya kurang. Pangkat 3 kan artinya titik-titik dikali titik-titik dikali titik-titik hasilnya 8. Seperti itu kan? Nah, dikalikan hal yang sama sebanyak 3 kali. Karena ini 3. Kalau ini pangkat 4 berarti dikalikan hal yang sama sebanyak 4 kali. Hasilnya 8. Tapi ini kan pangkatnya 3. Berarti kita cari suatu bilangan yang sama yang dikalikan 3 kali hasilnya adalah 8. Kita uji dari yang paling kecil, angka 1. 1 dikali 1 kali 1 apakah 8? Enggak ya. 1 kali 1 1 kali 1 lagi 1. Kita geser, berarti bukan 1. Kita coba 2. 2 dikali 2 4. Dikali 2 lagi benar 8? Nah, benar. Berarti ini adalah 2 dikali 2 dikali 2. Gitu ya. Nah, sudah dapat kita yang dikalikan sebanyak 3 kali adalah 8. Nah, inilah kita membawa kemari. Berarti 2 pangkat 3. Gitu ya. Nah, setelah kita dapat nilai ini kan sama. Kita coret. Berarti tersisalah 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Berarti 8 pangkat 2/3 nilainya adalah 4. Oke ya. Oke, kita coba ke contoh soal. Contohnya adalah 2 pangkat 6 dikali dengan 8 pangkat 2/3 per
4 pangkat 3/2. Hasilnya apa? Nah, ini sama halnya dengan yang tadi. Kan ada di sini pangkat pecahannya dan di bawah ini. Nah, yang ini kita arahkan seperti yang tadi. Coba kita kerjakan ya. 2 pangkat 6. Ini kan bentuk pangkat biasa ya, berarti nggak perlu kita proses dulu. Yang pecahan dulu kita proses. 8. Nah, kita ginikan dulu. Karena ini bawahnya 3, berarti sini bakalan 3. Yang tadi udah ya. Nah, ini kita udah dapat dari soal sebelumnya 2 pangkat 3. Ini bisa kita coret 3-nya. Yang bawah kan pangkat 3/2. Sini 2, berarti sini 2. 2 bilangan apa yang dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 4. Nah, siapa? 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Berarti sini hasilnya juga 2. Ini udah sama. Bisa dicoret. Oke. 2 pangkat 6 dikali dengan ini sisalah 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Ya gitu ya. Ini kan 2 yang udah dicoret. Ini juga 3-nya udah dicoret, udah sama. Jadi sisa yang terlihat saja lagi. Oke. Ini perkalian. Ingat, perkalian bentuk pangkat kemarin. Kalau bilangan pokoknya sama, nah bilangan pokoknya ini ya. Nah, kalau sama, berarti pangkatnya ditambah. Ini apakah sama bilangan pokoknya? Ya, sama. Sama-sama 2. Kalau kemarin kan kita belajar banyak huruf saja. Nah, ini kali ini sama. Itu juga berlaku di angka. Sama-sama 2, sama-sama 8, sama-sama 4. Pokoknya sama dia. Bisa diberlakukan ini. Berarti ini kan dikali. Berarti 2 pangkat 6 tambah 2. Yang ini ya. Nah, per 2 pangkat 3. Oke. Ini dari tambahin berapa? 2 pangkat 8 per 2 pangkat 3. Oke ya. Nah, kenapa 8? 6 tambah 2. Kenapa ini 2? Ya karena ini 2. Nah, ini. Pangkat yang depan ditambah pangkat yang belakang. Yang depannya 6, yang belakangnya 2. Ini kan karena sama. Tulis sekali saja. Oke ya. Ini pembagian bentuk pangkat. A pangkat M dibagi A pangkat N. Kemarin gimana? Pangkat atas kurang pangkat bawah. Syaratnya bilangan pokoknya sama. Ini sama nggak? Sama. Sama-sama 2 ya. Nah, berarti 2 pangkat yang atas kurang yang bawah. Nah, berarti 8 kurang 3. Berarti 2 pangkat 5. Ini hasilnya ya. Boleh ini kalau nggak ada 2 pangkat 5 artinya berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa itu? 32. Kalau nggak ada opsi jawaban 2 pangkat 5 ya boleh dipilih 32. Yang sifat-sifat lalu ini diingat ya, jangan sampai lupa. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Contoh kedua. 125 pangkat 1/3 dikurang 81 pangkat 1/4 dibagi dengan 8 pangkat 1/3 ditambah 25 pangkat setengah. Hasilnya adalah apa? Oke ya, sesuai dengan metode tadi, yang pangkat pecahan kita arahkan sesuai dengan pangkatnya. Ini kan di bawah 3 ya. Nah, berarti di sini akan kita cari titik-titik pangkat 3, hasilnya 125. Siapa? Kalau mau kita uji ya muat nggak di sini? Di sini lah. Pangkat
3 ya, pangkat 3 sini aja. Titik-titik kali titik-titik kali titik-titik hasilnya adalah 125. Kita coba 1 kali 1 kali 1 nggak mungkin. 2 kali 2 kali 2 8. 3 kali 3 kali 3 berapa? 27. 4 kali 4 kali 4 16 kali 4 nggak sampai. 5 kali 5 25 kali 5 berapa? Bener ini. 5 kali 5 kali 5. Berarti sini adalah 5 pangkat 3. Oke ya. Dikurang. Nah, pangkatnya 1/4. Berarti sini 4 juga. Berapa nih titik-titiknya? Berarti titik-titik kali titik-titik kali titik-titik kali titik-titik senilai dengan 81. Kemarinnya 4 kan, berarti ada 4 posisi. 1 kali 1 kali 1 kali 1 nggak mungkin. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 enggak. 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 iya 81. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti sini adalah 3. Itu ya. Nah, per 8/3. Berarti sini 1/3, sini 3. Titik-titiknya siapa? Dikalikan titik-titik, hal yang sama 3 kali hasilnya adalah 8. 1 kali 1 kali 1 nggak mungkin. 2 kali 2 4 kali 2 8. Iya, ini 2. Ini nilainya adalah 2. Ditambah ini pangkatnya 1/2. Berarti sini 2. Ngikut yang bawah ya. Nah, ini kan ngikut yang bawah. Ini juga ngikut yang bawah. Ini ngikut yang bawah. Berapa dipangkatin 2 hasilnya 25? Ya, tahu. Oke. 5 ya. Oke. Yang ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret, ini dicoret. Berarti tersisalah 5 pangkat 1 kurang 3 pangkat 1 per 2 pangkat 1 tambah 5 pangkat 1. Pangkat 1 ya artinya tetap dirinya ya. Nah, berarti seperti ini. 2 tambah 5. Diapain ini? Ya udah dihitung biasa. 5 kurang 3 2. 2 tambah 5 7. Ya udah ini aja sih. Oke ya. Untuk soal lagi. Yang ketiga. 64 pangkat 2/3 ditambah 81 3/4 hasilnya apa? Sama lagi, ini kan 2/3, berarti sininya pangkatnya 3 ditambah, nah ini dulu, apa yang dipangkatin 3 hasilnya 64? Apa itu? Mana kita coret? Sini, titik-titik kali titik-titik kali titik-titik hasilnya 64. 1 1 1 nggak mungkin. 2 2 2 8. 3 2 7. 4 4 kali 4 16. 16 kali 4 ya. Nah, berarti 4 kali 4 kali 4. Berarti sini 4 pangkat 3. Kita sambung yang ini. Pangkatnya 3/4. Berarti sini juga 4 ya. Nah, pangkatnya 4 ya. Berarti 4 posisi. Hasilnya adalah 8 1. 1 1 1 1 nggak mungkin. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 enggak. 3 kali 3 9 kali 3 27. 27 kali 3 iya 81. Berarti ini 3. Berarti ini 3 pangkat 4. Ini sama dicoret, ini sama dicoret.
ini adalah 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. Oke, bisa ya? Nah, ini apakah bilangan pokok? Oh, ini nggak bisa pakai apa? Nggak bisa pakai sifat, karena ini kan tambah ya. Nah, nggak ada sifat perpangkatan yang penghubungnya adalah tambah, tapi yang ada adalah kali. Ini gimana ya? Udah kita 4 pangkat 2 berapa nilainya? 16 ditambah 9. Berapa itu? 25. Ya udah, itu aja. Kalau masih ragu, silahkan diulang lagi, di pause-pause, dipahami di bagian mana yang susah, diulang-ulang. Nanti pasti bisa, ini gampang kok. Oke ya. Oke, contoh selanjutnya. Contoh yang keempat. Tadi kan angka terus kita. Sekarang saya coba pengkiasan dengan huruf kembali. Misalkan soalnya adalah 3/4 A pangkat 2 B pangkat 3 C per A B C pangkat 1/3. Nah, itu soalnya. Oke ya. Nah, coba kita kerjakan. Oke ya, ini soalnya. Kembali mengingat materi video sebelumnya, ada dalam kurung kemudian dipangkatkan. Kebetulan saja kemarin kan pangkatnya nggak pecahan. Sekarang pangkatnya pecahan. Nah, ingat yang kemarin yang kita kerjain dulu adalah yang di dalam kurung. Jadi kita kerjakan di dalam kurung dulu. Yang lain kita tulis biasa aja. Nah, yang lain kita tulis dulu. Yang dalam kurung kita kerjain. Ini kan punya pasangan masing-masing. Nah, kita pisah-pisah dulu biar nggak bingung. Yang B, yang C, yang paling gampang yang kita lihat adalah yang C, sama-sama bisa dicoret. Yang ini pangkat atas kurang pangkat bawah. Nah, saya tulis dulu. A pangkat 2 dibagi A, berarti tinggallah, ini artinya adalah A pangkat 2 kurang 1. Yang bawah kan 1 nih. Nah, nggak ditulis pangkatnya, artinya pangkat 1. Yang B pangkat 3 kurang 1. Yang C udah habis. Oke ya. 3/4 pangkat 2 kurang 1 kan 1 ya. Nah, ini pangkat 1. B pangkat 2 dipangkatin 1/3. Oke, sampai sana bisa? Oke ya. 3/4. Nah, ini dipangkatin 1/3, artinya masing-masing ini dapat harus dikalikan ke luar ya. Nah, dikalikan. Ini A pangkat 1 artinya. A pangkat 1 dikali 1/3 ya tetap A pangkat 1/3. B pangkat 2 dikalikan 1/3 berarti B pangkat 2/3. Gitu ya. Nah, kalau mau diingat, perkalian bilangan bulat ke pecahan, misalkan ada 4 dikali 1/2, hasilnya adalah yang atas yang dikalikan ya. Nah, berarti 4 kali 1 bagi 2, berarti 4/2. 3 dikali 1/5, jadinya adalah 3 kali 1, 3/5. 5 kali 1/2, 1/3 lah. Nah, berarti jadinya adalah 5/3. Yang atasnya saja yang dikalikan ya, yang bawah nggak usah dikalikan. 7 kali 1/5, berarti hasilnya adalah 7/5. Itu ya. Perlu diingat, ini pelajaran udah sangat lama sekali ini. Pelajaran SD ini. Beda dengan kalau pecahan dikali dengan pecahan. Misalkan 1/2 dikali 1/4. Nah, kalau sama-sama pecahan, ini kan yang satu bilangan bukan pecahan dikalikan pecahan. Ya gitu ya. Nah, yang dikalikan cukup yang atas saja.
Berbeda dengan pecahan dikali pecahan. Caranya gimana? Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 1 kali 1, 1. Bawahnya 2 kali 4, 8. 2/5 dikali 3/2. Jadinya apa? 6/10. 3/2 dikali 1/4 jadinya 3 kali 1, 3, 8. Gitu ya, bedain ya. Nah, ini perlu dicatat nih. Ini pelajaran udah lama banget nih. Oke ya. Nah, ini tadi. Ini kan bilangan bulat. Dikali pecahan, yang dikalikan cukup atasnya. 1 kali 1, 1/3. 2 kali 1, 2/3. Yang ini ya. Nah, ini contohnya. Oke, udah sampai sana? Kita lanjut tahap selanjutnya. Berarti ini adalah 3/4 A pangkat 1/3 B pangkat 2/3. Sampai sini bisa dikatakan jawaban. Tapi kalau nggak ada opsinya, kita ubah bentuknya. Pangkat 1/3. Artinya kan 3/4. Ingat yang ini tadi? A pangkat M per N artinya adalah A pangkat M diakarin pangkat N. Gitu ya. Berarti ini adalah A pangkat 1 akar pangkat 3 dikali B pangkat 2 akar pangkat 3. Yang atas berada di dalam, yang bawah letak di luar. Gitu ya. Nah, berarti ini 3/4 gitu. Oke ya. Atau ini kan sama-sama pangkat 3, bisa juga seperti ini. Sama saja. Oke ya. Ini jawaban, bisa dia katakan jawaban. Ini juga boleh, ini juga boleh. Sama saja. Saya cukupkan sampai sini saja. Silahkan diulang-ulang, dipahami. Nanti ada soal, silahkan dikerjain sebaik mungkin. Kalau ada pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan ke WA ke saya. Akan saya bantu semaksimal mungkinnya. Ini silahkan dipelajari semua yang dari pertemuan awal juga ya. Karena kita kan sebentar lagi akan mengadakan meet. Jadi silahkan diulang-ulang videonya dan dipahami. Saya yakin pasti bisa, karena ini materinya cukup mudah ya. Tinggal ketelitian kita saja. Ketelitian dan ketekunan kita. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.